Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Ar-Rahma yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmatnya, atas segala kasih sayangnya kepada kita semuanya. Padahal kita setiap hari berbuat dosa kepadanya, akan tetapi kita tetap diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikan waktu kita yang lagi-lagi tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 24 jam itu Allah hanya minta mungkin 1 jam saja dalam waktu seminggu untuk kita gunakan menuntut ilmu, tentunya ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan hari ini adalah apa, Pak? Ya, kami harap majelisnya interaktif, ya, seperti majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kami sediakan hadiah di setiap kajian kami, insyaallah. Temanya apa? Yang benar apa ini? Isti'adzah atau tadabbur juz amma? Isti'adzah. Fadhal. Pak. Ada buku ini kecil. Hukum musik dan gambar sesuai Al-Qur'an. Ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kedepannya insyaallah kami siapkan mungkin buat ibu-ibu juga yang agak banyak, bagi yang aktif dan bisa menjawab pertanyaan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, isti'adzah adalah pembahasan yang sangat penting. Kalau kita cari di Al-Quran, dalilnya sering para ulama menyebutkan ada 3 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Ya, tapi sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu, Pak,
ya, bahwa kita ini hidup itu diberi musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan musuh kita tidak hanya musuh yang terlihat oleh mata kita. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan aku telah menjadikan setiap nabi itu memiliki aduan, musuh, syayatin, dari kalangan setan, ya, jin, wal ins, dan manusia. Kalau setan manusia bisa lari, ya. Tapi ini kita masuk ke pembahasan setan yang dia dari kalangan jin, dari kalangan jin. Yang kita tahu bahwa jin, setan, iblis, laknatullah alaihi, itu mampu mengeluarkan orang tua kita dari surga, ya, dari surga. Padahal Adam alaihi salam, beliau sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan. Pohon-pohon dengan buahnya yang lebat, yang lezat, berbagai macam buah. Tapi satu, wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi jangan kau dekati, ya, sebagai ujian bagi Adam, satu pohon yang bernama al-khuld, ya. Akan tetapi namanya setan, ya, tipu dayanya itu manis, Pak. Halus, kata Sufyan Ats-Tsauri, lebih halus daripada sutra setan itu. Ketika itu, dan Allah katakan juga fadallahuma bighurur, ya. Dia, setan itu menghiasi maksiat, ya, agar dia terlihat seakan-akan bukan maksiat. Itu keahlian setan, gitu ya. Maksiat tapi seakan-akan itu bukan maksiat. Dosa besar itu kata para ulama ada 70 lebih. Coba bisa enggak nyebutkan kita? Paling hanya sebatas 10, 15. Ya, karena kenapa kita enggak bisa menyebutkan sebanyak itu? Karena setanlah yang menjadikan sesuatu yang aslinya maksiat dia tidak terlihat maksiat. Ya, maka kita perlu berhati-hati, ya. Dan kita harus menjadikan setan sebagai musuh. Itu ditanamkan di dalam diri kita, Pak. Setan kita jadikan dia musuh yang nyata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum adu." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, ya, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Di dalam surat Fatir ayat 6, ya, kalau bisa dihafal, dicatat, ya, karena menghafal itu ya itulah ilmu, dan ciri kaum muslimin itu hafalan, Pak, ya. Cirinya muslimin itu hafalan, ya. Taib, para jamaah sekalian, itulah iblis, ya, atau setan, bahwa permusuhan ini sudah dimulai sejak dulu. Sejak apa? Setan mengatakan ana khairum minhu, semenjak aku itu lebih baik daripada dia. Apa yang menyebabkan setan bisa berucap seperti itu? Kata ahli bahasa, ya, ditelusuri dari sisi-sisi bahasa. Jadi setan itu kan diciptakan dari api, Pak. Di dalam surat Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijim min nar. Karena dia diciptakan dari api, dia punya energi panas. Makanya orang marah itu naik semua, Pak.
berdarah itu ya, panas dia. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk berwudu karena lawan dari panas itu ya air, ya seperti itu. Semenjak itu permusuhan ini dimulai sejak dulu. Kemudian iblis dikeluarkan, ya. Kemudian minta penangguhan. Qala rabbinzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai ya Allah, ya, beri aku waktu penangguhan sampai hari kiamat. Dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia, ya, sebagai ujian bagi manusia, kecuali orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang bersyukur, yang tidak bisa digoda oleh iblis laknatullah alaihi ajma'in, ya. Kembali ke sebelumnya tadi, ketika iblis itu menggoda siapa? Adam itu, ya. Itu pohon dikatakan oleh iblis itu, wahai Adam, bahwa pohon ini adalah pohon kekekalan. Memang namanya khuld, khalidina fiha, ya gitu ya. Mereka kekal, orang-orang kafir itu kekal di dalam neraka selamanya. Kalau kau makan, engkau akan mendapatkan kerajaan, kau akan kekal di dalam, ya. Dari situlah Adam alaihissalam melanggar, ya, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situlah menjadi kaedah, Pak, menjadi kaedah. Kan Nabi Adam setelah melanggar larangan kemudian minta ampun kepada Allah, ya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Kemudian Allah ampuni. Sedangkan iblis diperintah sujud tidak mau, ya kan? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya itu Ad-Da'wa Dawa, ya. Kalau saya tidak salah itu melanggar larangan dengan melanggar perintah itu dosanya lebih berat melanggar perintah, ya. Keluar kaidah itu, orang yang melanggar perintah itu lebih berat karena iblis, ya, selamanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adam, ya, dilarang wala, dan janganlah taqrabah hadhihi syajarah, kau dekati pohon itu. Kemudian dilanggar, ya. Makanya biasanya kalau di Quran itu masalakakum fi saqar, orang-orang yang masuk neraka saqar dikarenakan dia meninggalkan perintah sholat, ya. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Dosanya lebih berat orang yang meninggalkan perintah dengan orang yang meninggalkan larangan, ya. Kemudian iblis laknatullah alaihim dia bersumpah, ya, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan bahwa aku akan benar-benar menyesatkan hambamu, ya, dari jalan yang lurus, dari jalan yang lurus, manhaj, ya, Al-Quran. Orang yang senantiasa berada di dalam ketaatan, iblis itu mengerahkan seluruh pasukannya
dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk jebakan nantinya kita bahas di akhir, ya. Kita masih berkecimpung di sebagai prolog, ya. Itu iblis kalau menggoda orang ahli ibadah, ahli ilmu, iblis itu akan bersusah payah, ya. Iblis akan bersusah payah untuk menyesatkan orang soleh itu. Beda dengan ketika iblis berhadapan dengan orang-orang yang ahli maksiat. Di dalam tafsir Syekh Asy-Sya'rawi itu, iblis tidak mendatangi orang-orang yang dia itu ahli maksiat. Kata Syekh, karena apa? Cukup hawa nafsunya sebagai setan baginya. Lawan hawa nafsunya saja dia tidak bisa, apalagi lawan saya. Ya, dia telah menghinakan dirinya sendiri. Tapi kalau dia ahli ibadah, Pak, ya, ahli ibadah, maka iblis dan bala tentaranya dia akan membuat strategi sedemikian rupa, dan dia memiliki segala cara, segala model bentuk, ya. Karena iblis itu, setan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min bani adam majrud dam. Dia itu, setan itu mengalir, akan senantiasa menggoda manusia seperti aliran darah, ya, aliran darah. Jadi dia itu masuk ke tubuh kita, ya, langsung yang dituju adalah hati, ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Karena hati itu yang menentukan iya dan tidak, ya, iya dan tidak itu urusan hati, ya. Maka setan akan senantiasa langsung yang diserang adalah hati kita. Maka penting kita harus mengetahui dulu, tanamkan dulu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata, dan kita harus benar menjadikan dia musuh. Kalau tidak seperti itu kita akan meremehkan, ya. Kalau tidak seperti itu kita akan meremehkan. Taib. Setan tadi diciptakan dari apa, Pak? Dari api, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya bani Adam, la yaftannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua bapak ibumu dari surga. Ya. Jadi Allah sudah mewanti-wanti kita agar kita senantiasa berhati-hati. Ya, seakan-akan Allah itu mengatakan kepada kita, wahai hambaku, berhati-hatilah dengan setan, ya, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata. Maka mintalah kepadaku, karena hanya akulah yang mampu mencegah setan itu, karena aku yang menciptakan dia, ya. Karena ada peradaban dulu mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hendak melakukan sesuatu, ya, baca Quran, ya, atau di ibadah-ibadah yang lain, maka tidak sulit bagi kita untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu menunjukkan kelemahan kita, Pak, ya, menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hukum membaca isti'adzah. Kalau tidak cukup waktunya,
nanti azan dulu, kita lanjut sebentar. Kalau masih tidak cukup berarti kita lanjutkan bagian kedua di pertemuan yang akan datang. Baik. Hukum membaca isti'adzah. Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah." Setiap ada kalimat perintah itu dihukumi, hukum asalnya adalah wajib sampai datang hukum yang membuat dia berubah, ya. Ada yang mengatakan sunnah, ya. Intinya tidak sulit bagi kita untuk senantiasa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Sebagaimana yang berpendapat tidak wajib adalah Atha, ya, seorang tabi'in. Kemudian Ibnu Sirin itu beliau juga berpendapat bahwa hukum membaca isti'adzah adalah Ibnu Sirin wajib, Pak. Ibnu Sirin wajib, atau bin Abi Rabah itu hukumnya sunnah, ya, sunnah. Intinya tidak sulit bagi kita untuk membaca kalimat itu, ya. Kemudian ada 3 ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa membaca isti'adzah, ya. Saya cari dari akar katanya tapi berbeda wazan. Itu di Al-Qur'an ditemukan 16 ayat, ya. Adapun dari sisi perintah itu disebutkan ada 3, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 200, "Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah." Dan jika kamu ditimpa godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ayat yang ketiga Al-Mu'minun ayat 97, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin." Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Gitu, ya. Itu 3 ayat itu, Pak. Surat apa, Pak? Al-A'raf 200, An-Nahl 98, Al-Mu'minun 97, ya. Itu dicatat, ya. Dicatat agar kita bisa belajar lagi dan kita bisa mengamalkan, ya. Kalau bisa majelis itu keluarnya juga ya orang berilmu, ya. Jadi kita ngaji seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajar, ya, yang diajar, ya, siap untuk terjun di masyarakat, ya. Kalau seperti itu cepat nyebarnya kebaikan ini, ya. Seperti itu. Kita sampaikan kepada orang yang menurut kita kita lebih paham daripada dia. Kayak itu kata Imam Syafi'i, agar ilmu itu bermanfaat, sampaikan kepada orang yang kira-kira kita lebih paham daripada dia. Mungkin istri, ya kan? Anak dulu. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita masuk ke makna isti'adzah. Isti'adzah secara bahasa asal katanya adalah adza ya'udzu 'audzan. Adza ya'udzu 'audzan. Ya. Memiliki mana al-iltija, yaitu memohon pertolongan
perlindungan, ya, minta perlindungan. Iltaja'a yaltaji'u, artinya berlindung, ya. Tempat perlindungan namanya malja. Di Al-Quran disebutkan 3 kali, ya. Meminta perlindungan disebutkan oleh Al-Quran 3 kali, ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 57, "Lau yajiduna malja'an aw magharatit aw muddakhalan lawallau ilaih." Kemudian surat At-Taubah, "Wa dhannu alla malja'a minallah malja'a illa ilaih." Yang ketiga di dalam surat Asy-Syura 47, "Malakum min malja'in yauma idzin wa malakum min nakir." Ya. Sesuatu yang diulang, Pak, berapa kali di Al-Quran itu menunjukkan penting. 1 kali saja, penting itu, Pak. Ya, ini namanya kerangka tadabbur. Ini kalau bisa jenengan memperhatikan, ya, memperhatikan. Jadi ketika kita mentadabburi sesuatu ayat, ya, itu berhenti dulu. Sebagaimana makna tadabbur, berhenti sejenak, memikirkan, merenungi ayat-ayat Allah, hukum-hukumnya dan kemukjizatannya. Karena setiap tataan Al-Quran itu mukjizat. Kita ini kan umat pertengahan, ya, betul ya? Jadilah kalian umat pertengahan, wasato. Itulah umat, ya, yang terbaik. Sebagaimana firman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Sampean hitung surat Al-Baqarah itu jumlah ayatnya, bagi 2 ketemu ayat itu. Surat Al-Baqarah jumlah ayatnya bagi 2. Hasilnya itu ketemu ayat tadi yang berbunyi wa kadzalika ja'alna wa kadzalika ja'alna ummat, gimana tadi? Likulli ja'al, gimana tadi, Pak? Ikut lupa saya, ya. Ya intinya itu, ya. Jadi surat Al-Baqarah itu kalau jenengan jumlah ayatnya, coba jenengan pernah enggak sampai mikir sampai ke sini, Pak? Hah? Coba surat Al-Baqarah itu berapa jumlahnya? Kemudian bagi 2. Ya? 143 apa 142 ketemunya, ya. Itu kalau jenengan bagi 2 ketemunya ayat itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami telah menjadikan kalian umat pertengahan, ya. Sampai seperti itu, Pak, tadabbur itu, ya. Tataannya itu bisa menambah keimanan kita, ya. Kita akan mendapatkan pelajaran. Puncaknya tadabbur itu, ya, daripada tafsir, ya. Dan tadabbur bisa dilakukan siapa saja, ya, asalkan dia memahami kerangka berpikir. Kayak seperti tadi, dicari asbabun nuzulnya mungkin, ya. Kemudian dia ayat apa, ya, kemudian berhenti di setiap katanya, sebagaimana kita nanti ini, ya, tadi a'udzu, ya, kita masuk ke makna secara istilah. Tadi bahasa, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu dari kata adza ya'udzu audzan, ya, maknanya al-iltija, meminta perlindungan, memohon perlindungan, ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan ulama sekarang Syekh Shalih Fauzan mengartikan, memaknai, ya, berbeda lafaz tapi intinya sama, ya. Jadi kata apa itu? Oh maaf, ya, itu nanti itu
Kita ke a'udzu dulu. A'udzu, Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Kashful Mushkili min Hadithi As-Sahihain, beliau mengatakan a'udzu maknanya aludzu wa altaji'u wa'tasimu bika ya Allah. Aku berlindung, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah, ya. Jadi maknanya aku berlindung kepadamu ya Allah. Penjelasannya, kalimat ini mengandung banyak pelajaran dari beberapa sisi, ya. Sisi yang pertama adalah dari sisi akidah, ya. Pernah nggak belajar a'udzu dapat pelajaran akidah? Kalau kita sekarang belajar akidah, kalau nggak ada kitabnya nggak dapat pelajaran. Kalau nggak ada kitabnya, ya, kalau ketemu kitab punya ilmu, nggak ada kitabnya lupa sudah, ya. Belajar akidah kayak belajar ilmu filsafat, tergantung, ya. Kalau orang dulu belajar dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi itu untuk memudahkan pada hari ini, ya, tidak ada masalah. Tapi tadabbur ini nanti kita akan mendapatkan pelajaran dari segala sisi, ya. Sisi yang pertama dari sisi akidah, bahwa kita harus meyakini bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah punya nama Al-Qawi, ya, Maha Kuat. Itu, ya. Allah punya nama Al-Qawi. Kemudian dari sisi kedua, yaitu dari sisi manusianya, menunjukkan bahwa begitu lemahnya kita, Pak, ya, begitu lemahnya kita sehingga kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan dulu. Betul. Baik, kita lanjutkan. Nyampe mana tadi, Pak? Dari sisi manusia menunjukkan bahwa kita ini sangatlah lemah, ya, sangatlah lemah. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah memiliki sifat al-wali, maha pelindung, ya. Wa in tawallau fa'lam, apa itu? Annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Kalau kita tadabburi, seakan-akan kalimat a'udzubillah itu Allah mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya musuh kalian itu berat. Musuh kalian itu berat. Kalian tidak mampu, ya. Musuhnya tidak kelihatan, Pak, ya. Yang namanya musuhnya tidak kelihatan menunjukkan musuhnya kuat, ya. Coba Pak Jenderal, musuh sniper, tidak kelihatan sniper, tapi hasilnya ada, ya. Kan ditakuti. Corona tidak kelihatan, tapi mati, ya. Nyatanya kita sudah merasa di tempat yang mungkin steril, tapi ya mati juga, kena, karena tidak kelihatan musuhnya, ya. Itu dari sisi virus saja, ya. Dan ini setan, kalau terjerumus kita endingnya neraka, ya, yang nanti berujung dengan khutbahnya iblis, ya. Khutbahnya iblis asik gitu. Ketika orang-orang yang disesatkan protes, iblis jawabnya santai, lapo melu aku, ya, kenapa kau ikuti, ya. Itu tadi menunjukkan bahwa seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, kalian itu lemah,
maka mintalah kepadaku, ya, mintalah kepadaku dengan namaku yang maha melindungi, yang maha kuat, ya, yang maha kuat. Ya, kalau seperti ini kan kita dapat pelajaran, Pak, ya, baca a'udzu, ya. Kayak sebagaimana orang sekarang baca a'udzu di rumahnya ada sikep, baca a'udzu warungnya ada jimatnya, karena tidak paham apa yang dia baca. Makanya perlu kita itu mentadabburi, ya, agar kita mendapatkan pelajaran di dalamnya dari sisi iman maupun dari sisi akidah, ya. Kalau seperti itu maka kita akan punya iman yang kuat, Pak, ya. Kalau kita belajar akidah dari istilah-istilah, lali istilah ini lali akidah, lupa. Tapi kalau seperti ini coba, a'udzubillah, ya, itu hati itu langsung menundukkan, ya Allah, saya ini siapa, hamba, ya, menunjukkan kelemahan kita. Kemudian ada kata a'udzu terus billahi. A'udzu artinya minta perlindungan. Saya buka di kitabnya Ibnu Hisham Al-Ansari Al-Misri, ahli bahasa, ya. Itu beliau, saya baca tentang beliau membuat, ya, buku, ya, bahas ba saja 200 halaman. Makna ba saja itu ada 16. Sampeyan buka Mughnil Labib an Kutubil Arib. Itu makna ba saja 16. Saya baca di sini habis Isya, selesai jam 10 malam. Pas istri saya pulang, jadi bisa banyak belajar, ya. Ba saja, tapi kita ambil ba dari makna isti'anah. Ba itu memiliki makna isti'anah, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, ya, gurunya para ahli tafsir, yang dijuluki oleh para sahabat al-bihar karena ilmunya seperti lautan. Bahkan posisi Ibnu Abbas seakan-akan menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking luasnya ilmunya, ya, Ibnu Abbas itu. Beliau mengatakan ba kalau bersanding dengan nama Allah maknanya meminta pertolongan. Tadi sudah a'udzu, seakan-akan ini ba di sini dia sebagai taukid, penegasan, ya, menegaskan lagi kepada kita agar kita jangan sekali-kali minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat pelajaran enggak, Pak? Baca a'udzu, ya. Tidak sebagaimana orang sekarang muslimin tiap hari baca a'udzu, ya, tapi dodolan kayak panglaris. Di mana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Seperti itu, ya. Kemudian makna minasyaitonir rajim, ya, kita sudah 2 kata, ya. A'udzubillah, a'udzu dari, kemudian billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton. Di sini para ulama berbeda pendapat, ada yang dari kata syaitan, ada yang dari kata syaitona. Kalau kata syaiton sendiri berarti dia mengikuti wazan fai'al, menunjukkan sesuatu yang jauh, ya. Ba'ud, jauh. Setan itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari apa lagi? Petunjuk, ya. Setan jauh dari petunjuk, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dilempar ke tempat yang jauh, ya. Dilempar dari surga, keluar, ya, jauh ke tempat yang hina, dunia, ya.
yang nanti dikatakan di dalam hadis bahwa setan meletakkan kerajaannya di air, ya, meletakkan kerajaannya di air, kemudian dia memerintahkan, mengkoordinir seluruh pasukannya, ya, untuk menyesatkan manusia. Kemudian datang setan bala tentaranya itu kepada iblis, sesungguhnya fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan menyesatkan fulan seperti ini, aku telah membuat orang itu melakukan sesuatu yang haram. Kata iblis, ma fa'alta, kau belum berbuat apa-apa, ya, aku telah membuat dua orang yang saling membunuh. Kata iblis, kau belum berbuat apa-apa, ya. Datang lagi, aku telah membuat dua suami istri, pasangan suami istri itu bercerai. Aku membuat seorang suami menceraikan istrinya. Maka kata iblis, nah ini, ya, dikasih tempat, Pak, kalau bisa menceraikan istrinya, ya, yang nanti bisa sampai lihat di surat Al-Baqarah yang 1 halaman itu, ya. Itu siapa, kalau ada anak buahnya iblis bisa membuat pasangan suami istri itu pecah, ya, cerai, dicerai, maka baru tentaranya iblis itu dia mendapatkan kedudukan di sisinya, dipuji, ya, dipuji. Sebagaimana nanti mau saya kisahkan tentang bagaimana proses ketika datang perintah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, hijrah sesuatu yang mulia, hijrah, ya, sehingga ketika Nabi setelah diusir, ya, itu kan Nabi mau dibunuh kan, itu dikelilingi oleh 40 anak muda dari kalangan orang-orang kafir, ya, yang sudah membawa pedang semuanya, ya. Akan tetapi ide untuk membunuh Nabi itu tadi itu hasil rapat, Pak, antara pembesar-pembesar golongannya Abu Jahal itu bersama pembesar-pembesar yang lain, kemudian dihadiri iblis dalam bentuk orang tua yang wibawa, ngakunya dari Najd, tapi kata Nabi itu iblis. Ada yang usul dibunuh aja Muhammad itu. Ini kalau dibiarkan ini menyusahkan kita ini. Kata orang tua tadi, jangan, kalau kamu bunuh Muhammad itu adalah dari suku yang sangat kuat, dia akan dibela mati-matian, ya. Yang satunya, kalau gitu disekap aja. Jangan, kalau gitu nanti kalau disekap saja, ya, itu suku-sukunya itu nanti mereka akan mencarinya, karena dia orang yang paling dibela, dicari. Abu Jahal, kalau gitu gini aja, ya, yang membunuh dari masing-masing kabilah, agar sukunya Muhammad mereka kesulitan membalas, soalnya yang membunuh dari semua suku, ya. Makanya ada istilahnya membuat darahnya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu, dia tercecer di seluruh kabilah. Maksudnya setiap kabilah itu kalau bisa semuanya nyebet, ada yang nusuk silahkan, pokoknya semuanya harus dapat bagian, agar sukunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpikir ketika mau balas. Kata orang tua tadi, ini ide yang bagus, ya. Didalangi oleh setan manusia Abu Jahal, ya, iblis menyetujui, ya. Jadi
menunjukkan perkara hijrah itu adalah perkara yang mulia, sehingga sampai iblis langsung yang turun, Pak. Ya. Kalau perusahaan, kalau bos itu sudah turun langsung, wah ini masalah besar ini, ya. Makanya anak-anak muda ya yang baru hijrah harus harus kuat ilmunya, harus terus berjamaah. Karena ketika Nabi itu hijrah, Nabi itu siang-siang datangi Abu Bakar untuk diajak. Ya, kemudian Abu Bakar, ketika Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, telah datang kepadaku perintah hijrah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, apakah engkau perlu pendamping? Iya. Ya, dari Abu Bakar, ya. Perlu pendamping namanya orang hijrah. Karena iblis, ya, itu sudah siap-siap. Hijrah ini perkara yang berat, ya. Perkara yang berat. Ketika orang itu hijrah, ya, sebagaimana makna hijrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru ma hajara ma nahallahu an. Orang hijrah itu dia berhijrah, ya, keluar meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu, Pak. Jadi menunjukkan bahwa iblis itu memang ada di tengah-tengah kita, ya. Dan kita mungkin tidak tahu, ya. Itu dari sisi, dan lebih bahayanya itu kalau yang masuk ke tubuh ini, Pak, ya, yang tidak terlihat itu. Ngaji malas itu, tanda-tanda sudah, Pak. Ngantuk, ya, baca Quran sejus tidak kuat. Saya dulu ketika awal dakwah ke daerah mayoritas Kristen itu dulu di Malang itu, kami punya ini, Pak, apa namanya, santri dari Flores. Biasanya rajin ini, ya. Akhirnya kok malas sekali, tidur terus. Akhirnya diruqyahlah satu panti itu, ya. Akhirnya hampir seluruhnya kesurupan. Ya, hampir seluruhnya kesurupan. Ya. Sendiri waktu itu. Waduh, enggak ada yang nangani nih. Akhirnya yang paling jadi itu yang Flores. Ya. Itu dia kayak jadi ular, Pak. Ya. Hanya salah satu hewan yang diperintahkan dibunuh itu ular. Ya, karena memang setan ya berbentuk seperti itu. Itu air putih, saya baca Al-Fatihah, minta sama Allah agar dijadikan ini timah yang sangat panas. Karena dia sudah nyerang, suruh keluar baik-baik, tidak mau. Didakwahi, nyerang. Dari air itu kami baca, minta sama Allah, ya Allah jadikan ini timah yang sangat panas yang bisa menghukum dia, karena dia apa namanya, durhaka, tidak mau diajak taat, tidak mau, Pak. Ya, diantara nanti makna syaitan itu diantara adalah nama ismun lima tamarroja minal jin awil ins awid dawawi. Nama yang digunakan untuk sesuatu yang durhaka, punya sifat durhaka, Pak. Sombong, enggan dalam kebaikan, ya. Kemudian dari kalangan jin, manusia atau hewan, maka dia juga bisa dikatakan setan. Ya. Ada setan kalangan jin, manusia atau hewan. Menurut Ibnu Katsir, makna minasyaiton atau Abu Ubaidah atau Syekh Shalih Fauzan juga mengartikan sama seperti itu, ya. Itu ketika saya teteskan gini saja, Pak, ke matanya, dia teriak sekuat-kuatnya kepanasan, air, ya. Kita tidak terlihat mungkin, ya. Ya, makanya kalau dakwah di pelosok, kalau bisa ruqyah kayak dukun, Pak, didengar ucapannya. Wah, sakti ustadznya ini,
ya, kiai ini wes, ya, sehingga dulu ucapannya didengar, ya, kemana-mana suruh, ya Ustaz di sini Ustaz ada jinnya, ya, akhirnya buat ngusir jin, ya. Taib, itu dari makna minasyaiton, ya. Apa setan tadi Pak? Nama yang digunakan untuk sesuatu yang durhaka dari kalangan jin, manusia maupun hewan atau apa. Itu bisa disebut setan, ya. Disebut setan. Makanya kalau ada orang marah, kata Nabi diperintahkan untuk membaca ta'awud. Ada dua orang saling ngotot sampai terlihat itu uratnya. Sama Nabi, mau nggak tak ajari kalimat kalau kau baca hatimu akan tenang. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata orang? Kon pikir aku gila dah, ya. Dipikir gila aja. Ya, padahal itu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau marah, ya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan penuh penghayatan, keyakinan. Kalau nggak diyakini, kadang nggak ada efeknya, Pak. Karena nggak paham tadi, ya kan? Baca a'udzu, ternyata di rumahnya banyak bukulnya, banyak jimatnya, nggak ada efeknya a'udzu. Ya, sama kayak orang meruqyah, ya. Kalau dia nggak paham, nggak diniatkan ruqyah, nggak ada pengaruhnya, Pak. Nggak ada pengaruhnya kepada orang yang dibacakan Al-Quran tadi itu, ya. Nah, kemudian ar-rajim dari kata rojama. Apa? Dari bahasa itu, dari sisi bahasa itu rojama itu dilempari batu. Oke, rajam, hukum rajam itu dilempari apa? Batu. Ya. Dan setan ketika hendak ingin mencuri berita dari langit, setan itu dilempari pakai apa? Bintang-bintang. Dalilnya walaqad zayyana as-sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, rujum, ya. Ketika setan itu hendak naik, ya. Itu ketika naik itu mereka bersusun-susun, Pak. Ya, di riwayat hadis itu setan itu sunggi-sunggian naik, ya, terus untuk mencuri berita dari langit, tapi tidak bisa, ya, karena ada penjaga, ya. Tadi bahwa mereka dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari petunjuk. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati asyaiton. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti khutuwat, apa? Langkah-langkah syaitan. Jadi setan itu ketika menggoda manusia tidak sekaligus, rapi. Dia masuk ke dalam tubuh kita, mempelajari diri kita. Oh, siapa? Ustaz Zakaria ini lemahnya sama wanita ini. Itu dipelajari oleh setan. Oh, orang ini ngajinya kok keras, baru hijrah, ya. Akhirnya setan, ya, akan menggoda dari situ sampai dia terjerumus. Makanya anak-anak hijrah itu biasanya terjerumusnya kemana? Khawarij, kesemangatan. Sebagaimana orang yang melempar jumrah itu, kata Nabi SAW, lempar pakai batu sebesar biji kurma tuh, dan terus sama seperti itu, ya. Tapi realitanya, ya, saya dapat cerita dari teman-teman yang di sana itu ada yang lempar pakai sandal, pakai batu besar, ya. Jadi kecenderungan, ya,
orang itu ketika belajar agama, ya, setan itu akan mengetahui orang ini semangatnya ini, ya, oh ilmunya tidak kuat dia. Nabi padahal suruh ngelempar kerikil aja waktu kecil. Ada yang lempar batunya besar, ya, ada yang sepatunya saking mangkelnya sama setan. Padahal itu ngikuti hawa nafsunya, itu cuma kerikil, ya. Jadi kecenderungan seperti itu bisa kita tahu ketika kita mengilmui, ya. Ahli ibadah lebih mudah disesatkan setan daripada ahli ilmu. Jadi makanya ilmunya harus kuat, apalagi pemuda harus kuat ilmunya, semangat, dihafal ilmu. Yang tua juga seperti itu, ya, harus semangat menuntut ilmunya. Anak muda juga seperti itu, karena orang-orang di sekeliling Nabi itu yang nolong kan anak-anak muda. Bahasanya Nabi itu nasaroni syabab, yang menolong dakwah itu anak-anak muda. Wa khadhalani syuyukh, dan yang menghinakan itu orang-orang tua itu. Abu Lahab, ya, Jahal itu, ya. Orang tua les melok-melok, waduh. Pengen ya, Pak, ya, didengerin terus. Ya. Maksudnya ketika ada anak muda, ya, itu manfaatnya jauh lebih banyak. Yang tua ngajari, jangan dihentikan berkreasi, ya. Jadi sejak dulu ya seperti itu orang-orang tua, ya. Jadi di sekeliling Nabi itu ya anak-anak muda itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok, 6 jebakan iblis menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. 6 jebakan iblis menurut Ibnu Qayyim. Bagaimana iblis itu bertahap menjerumuskan manusia. Itu ada 6, Pak. Tapi sebenarnya banyak, ya. Cuma 6 ini nanti sudah insya Allah banyak mewakili, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum. Jin. Pada dasarnya jin, Pak. Wa khalaqal jan, wa khalaqal jan mimma rijim minnar. Jin itu diciptakan dari api. Tadi setan itu bagian dari jin, sebagaimana juga iblis, ya. Dikarenakan dia itu melampaui batas, ya, kemudian apa tadi maknanya? Ya, melampaui batas, ya. Nama yang ismun lima tamarroda minal jin awil ins awid dawa, dari kalangan jin, manusia maupun hewan, maka dikatakan setan. Makanya ada minal jinnati wan nas. Ada setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik. Mereka juga nuntut ilmu, berjihad, sholat. Mereka juga dapat perintah dan larangan, diuji. Sama. Sebagaimana manusia ada yang kafir, muslim, ya, munafik, seperti itu. Jin itu golongan, sebagaimana manusia itu golongan, ya. Ada yang taat, ada yang ingkar. Kalau ada manusia itu ingkar, tidak mau taat dengan qala Allah qala Rasul, maka dia dikatakan setan dari kalangan manusia. Tapi yang jadi pembahasan kita dari kalangan jin, soalnya mereka musuh yang nggak kelihatan. Kalau manusia kita bisa lari, ya, kita bisa lari. Kalau ada orang jelas-jelas menghina Allah dan Rasulnya, atau ada ucapan Allah dan Rasulnya, terus dia masih mengikuti kemauan hatinya, sudah tinggalkan, selesai. Tapi kalau setan, Pak, ini permusuhannya tadi kan sudah kita sampaikan sejak dulu sampai bapak kita keluar dari surga, ya.
karena saking halusnya dia menggoda. Ya, kata ya Sufyan Ats-Tsauri, lebih halus daripada sutra. Ya, kita jangan-jangan nggak kerasa sudah disesatkan. Ya, nggak kerasa. Itu Pak. Ya, dan dia bisa menjelma manusia. Ya, dia bisa menjelma manusia. Tadi intinya kita kuat ilmunya Pak. Ya, kalau ahli ibadah itu mudah disesatkan. Ya, banyak kisah yang masyhur. Ada seorang ahli ibadah yang di atas bukit itu, ya, dia sholat, kemudian ada orang yang dia berbajunya bau, ya, nggak enak lah, ya, dipandang remeh. Iblis datang menjadi sosok yang dia itu tua, ya, kemudian dia seakan-akan punya ilmu. Ditanya, ya, engkau kok sombong sekali, kok sok suci kamu, gak boleh seperti itu, memandang remeh, kau palingkan wajahmu, kau gak merasa bersalahkah kepada Allah? Akhirnya dia merasa bersalah karena gak punya ilmu, diikuti aja orang tadi itu. Mau gak kamu tak kasih resep agar Allah ngampuni kamu? Iya, mau. Karena tadi kamu memalingkan karena dia bau, kamu cari tikus hutan itu, ya, kamu bunuh, kamu kalungkan, terus kamu buat ibadah sampai mati Pak. Salatnya diterima enggak? Enggak, karena dia bawa najis, ya. Itu ahli ibadah ketika disesatkan, tidak punya ilmu, namanya bawa najis, ya, nggak diterima ibadah sholatnya. Ya, jadi seperti itu iblis Pak. Kalau hal-hal penting kadang sampai dia turun tangan, ya. Tapi kalau menghadapi ahli maksiat tidak perlu turun tangan, ya. Hawa nafsu, kata Syekh As-Sa'rawi, cukup hawa nafsunya sebagai setan. Lawan hawa nafsunya saja tidak bisa, apalagi lawan saya, ya, apalagi lawan iblis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak nggih? Jadi sama dari kalian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.